Informasi selanjutnya, Universitas Gadjah Mada memecat dosen yang juga guru besar Fakultas Farmasi, Edi Meyanto. Hal ini dilakukan usai adanya laporan dugaan kekerasan seksual terhadap belasan mahasiswi UGM. Sekretaris UGM Andi Sandi bilang korban diperkirakan 13 mahasiswi di mana modus yang dilakukan yaitu mengajak korban diskusi bimbingan tugas akhir. Selain dipecat dari UGM, pelaku juga terancam diberhentikan sebagai ASN dan guru besar yang kini keputusannya berada di Kemendikti Saintek. Yang kami lihat di dalam pemeriksaan, ya, itu yang korban dan saksi ada 13 yang diperiksa dan memberikan keterangan, gitu ya, 13. Kalau modusnya ya kegiatannya itu dilakukan lebih banyak di rumah, mulai dari diskusi bimbingan, gitu ya, dokumen akademik, ya baik itu skripsi, tesis dan disertasi, kemudian juga di research centernya, dan juga kegiatan-kegiatan lomba. Begini, kalau dosennya itu Ibu Rektor sudah memutuskan untuk memberhentikan, ada SK Rektor. Tetapi untuk memberhentikan sebagai PNS, dan juga ingat, guru besar itu bukan dari universitas ya, tapi dari pemerintah. Makanya kemudian harusnya ada di sana. Meski pihak Universitas Gadjah Mada Yogyakarta telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap terduga pelaku, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan hingga saat ini belum menerima laporan terkait dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru besar Farmasi UGM kepada belasan mahasiswi. Namun, polisi mengaku masih terus berkoordinasi dengan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta terkait kasus itu. Saya AKBP Verena Sriwahyuningsih, Kasubit Penmas, Bid Humas Polda DIY, menyampaikan berkaitan dengan kasus yang beredar saat ini bahwa sampai saat ini tanggal 10 April 2025 belum ada laporan polisi yang masuk baik itu di Polda maupun di Polres. Namun demikian dari pihak Polda sedang melaksanakan koordinasi dengan pihak universitas dan juga pihak-pihak terkait. Informasi terkini soal kasus dugaan kekerasan seksual yang dilakukan guru besar UGM terhadap sejumlah mahasiswi akan disampaikan jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari Yogyakarta. Selamat siang Mika, bagaimana perkembangan penanganan kasus dugaan kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh guru besar UGM dan apa tanggapan dari UGM hingga saat ini? Ya, selamat siang Imron dan saudara. Perkembangan kasus ini terus bergulir di tingkat UGM dan juga di tingkat kementerian. Jadi ada dua tahapan yang memang sedang dilakukan dalam menangani proses ini, di mana tahapan pertama adalah sanksi akademik dan itu sudah dijatuhkan oleh UGM kepada Profesor Edi Meyanto, di mana dia saat ini sudah resmi diberhentikan mengajar dari kampus UGM. Nah, di tahap berikutnya adalah sanksi kepegawaian dan juga pencopotan guru besar atau pencopotan status guru besar. Nah, untuk sanksi yang ini berada di tingkat kementerian, artinya kementerian yang berhak menjatuhkan vonis terhadap terduga pelaku kekerasan seksual Profesor Edi Meyanto. Nah, tapi tahapannya memang dimulai dari UGM, di mana kementerian meminta UGM memberikan laporan detail, terinci, dan juga menyusun laporan-laporan yang sudah mereka kerjakan selama penanganan kasus ini di tingkat akademik. Dan memang kasus ini banyak menyita perhatian kalangan pemerhati wanita. Dan di Yogyakarta salah satunya adalah LSM Rifka Anissa. Kami sempat berbincang dengan Direktur Rifka Anissa, India Andari. Dia menyatakan bahwa menyayangkan kasus kekerasan seksual terus terjadi di kampus, namun di sisi lain dia juga mengapresiasi UGM. Nah, seperti apa lengkapnya berikut petikan wawancara kami.
Tentunya UGM perlu memperhatikan ya bagaimana pendampingan kepada para korban ini berjalan dengan semestinya. Tentu perlu ada asesmen kebutuhan korban dan kemudian memenuhi kebutuhan-kebutuhan korban, baik itu kebutuhan pemulihan psikologis atau mungkin rasa aman dan lain sebagainya seperti itu. Dan itu difasilitasi oleh kampus tentu saja. Ya, Imron sebagai LSM yang fokus dengan masalah kekerasan terhadap wanita, Rifka Anissa juga menyatakan kesiapannya jika misalnya Universitas Gadjah Mada menghendaki mereka bekerja bersama. Namun memang hingga saat ini belum ada tawaran kepada Rifka Anissa untuk melakukan pendampingan terhadap korban. Imron. Mika, sebelumnya informasi yang kami dapatkan Polda DIY bilang belum ada yang melapor ke polisi. Lalu apakah saat ini sudah ada yang melapor dan berapa total jumlah korban yang sudah diketahui? Ya benar Imron, hingga saat ini kami melaporkan untuk Anda dan juga saudara di rumah, belum ada satupun korban yang melaporkan kejadian ini ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta ataupun di jajaran Polres. Nah, dari catatan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UGM disebutkan korban tercatat 13 orang, meski yang melapor berjumlah 15 orang. Nah, kenapa yang tercatat 13 orang? Karena memang 13 orang inilah yang kuat secara bukti-bukti untuk ditindaklanjuti untuk menjatuhkan sanksi kepada terduga pelaku. Jadi hingga hari ini dari rentan waktu 2003 hingga 2023, dari rentan waktu 2023 hingga 2024 tercatat hanya 13 korban. Demikian, Imron. Baik, hingga saat ini diketahui belum ada korban yang melapor ke polisi, namun Satgas Penanganan dan juga Pencegahan Kekerasan Seksual UGM telah mendata sebanyak ada sekitar belasan orang yang diduga menjadi korban. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Michael Aryawan.